Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jaksolmat, yaitu saya ajak mencari solusi matematika dan mudah dan menyenangkan. Kali ini saya akan bahas tentang transformasi, terkhusus pencerminan atau refleksi, yaitu matematika SMP kelas 9. Ini terkhusus adik-adik, silahkan diperhatikan. Ini terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang pencerminan. Begitu pula bagi orang tua yang ingin mempelajari sebagai bahan referensi untuk diskusi dengan adik-adik atau anak-anaknya yang belajar di rumah. Namun sebelumnya jangan lupa mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya sehingga akan sering mendapatkan video-video yang terbaru atau yang terupdate. Baiklah, kita langsung saja membahas yaitu pengertian refleksi atau pencerminan, yaitu suatu transformasi yang memindahkan tiap titik. Jadi titiknya dipindahkan dengan menggunakan bayangan cermin, yaitu cermin. Hal ini nanti ada beberapa hal yang harus diketahui dan dipahami. Yang pertama, jika sebuah bangun geometri itu apa sih? Yaitu ya seperti segitiga, bujur sangkar, trapesium dan sebagainya yang dicerminkan terhadap suatu garis, yaitu garisnya itu dianggap sebagai cermin, maka bangun bayangannya itu kongruen dengan bangun semula. Apa itu kongruen? Kongruen itu adalah tepat sama, persis, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Yang kedua, jarak titik-titiknya terhadap garis cermin tadi itu sama dengan jarak bangun semula. Perhatikan contohnya. Ini bangun trapesium yang akan dicerminkan terhadap suatu garis, maka jarak titiknya itu akan sama. Ya, ini yang depan akan sama, yang belakang juga nanti akan letaknya juga sama. Perhatikan, ini yang namanya adalah jarak titiknya akan sama ya terhadap ini. Nah, bentuk bangunnya adalah kongruen. Kongruen itu tepat sama, tidak kurang, tidak lebih. Nah, hanya bedanya menghadapnya aja berbeda karena pencerminan. Baik, selanjutnya kita akan bahas yaitu pembahasan pencerminan atau refleksi terhadap sumbu kartesius. Akan mudah nanti terhadap sumbu-sumbu kartesius. Baiklah, yang pertama pencerminan terhadap titik asal yaitu O. Buktikan. Kita akan buktikan ini nanti akan menjadikan sebuah rumus yaitu A, B di sini karena cerminnya adalah TO. Ini maka garis-garis yang melalui O merupakan cermin. Jadi cerminnya ada dua, X dan Y, garis X dan Y. Maka kita refleksikan terhadap X dulu, panjangnya B, di bawah juga panjangnya B. Nah, karena baru yang pertama, karena ada dua, kita selesaikan dengan sumbu Y, maka ini juga sama, panjangnya A, dapat di sini. Maka bayangannya adalah min A, min B. Maka nanti rumusnya akan apabila tidak dengan gambar bisa diselesaikan dengan cara rumus ini. Perhatikan contoh berikut. Yaitu titik 3,5 ini yang dicermin terhadap titik O. Ini bentuk gambarnya. Ini, maka cerminnya ini titik 3,5 ada di bawah ini. Kita cerminkan dulu dengan sumbu X. Boleh nggak dengan sumbu Y? Boleh. Ya, tapi kita melalui X saja dulu. Tingginya adalah, panjangnya adalah 5, maka di atas cerminnya ini sumbu X maka 5. Ini adalah pencerminan yang pertama. Yang kedua adalah terhadap sumbu Y, yaitu ke kiri ada 3, maka di sebelah hasil bayangannya juga 3 di sini, maka didapatkan bayangannya adalah min 3 ini bawah nih, bukan angka ini ya, tunggunya ini ya, min 3 bertemu dengan 5, maka min 3,5. Bagaimana kalau dengan rumus? Nah, tinggal perhatikan aja, A-nya 3, B-nya min 5. Ternyata depannya ada minnya semua. Berarti A-nya ini 3, min 5 juga dikasih min juga. Min dengan min adalah positif. Maka hasilnya adalah, bayangannya adalah min 3,5. Ya, karena min dengan min positif. Ingat bahwa memberikan tanda bayangan adalah dengan memberikan tanda aksen. Kalau ada dua bayangan berarti aksennya ada dua. Baik, yang kedua adalah dengan sumbu X, pencerminan terhadap sumbu X. Nanti sumbu X ini merupakan cerminnya. Ya, titiknya adalah ada di sini A, B, maka ke bawah itu panjangnya B, ya, di bawah cermin ini juga panjangnya B. Karena hanya satu cermin, maka langsung didapatkan bayangannya yaitu A, min B.
Oke, rumus ini nanti bisa jadikan penyelesaian. Baik, contohnya. Ini titiknya adalah 3,-5 ada di bawah. Ini ya, ke atas adalah 5 karena sumbu X 5, maka di atas cerminnya ini juga 5. Maka terdapat di sini titik bayangannya menjadi 3,5. Kemudian setelah dengan gambar, kemudian bisa digunakan dengan rumusnya. Perhatikan titiknya adalah 3,5, depannya adalah tidak ada tanda negatif, masih tetap depan ini ada tanda negatif, maka diberikan sehingga negatif dan negatif menjadi positif, maka bayangannya menjadi 3,5. Sama kan? Nah, insya Allah sangat mudah sekali. Baik, yang ketiga adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Maka kita buktikan, yaitu sumbu Y ini cerminnya dan titiknya ada di sini, maka ke kiri ingat ini panjangnya harus sama. Oke? Hasilnya ada di sini. Maka didapatkan min A, B. Oke? Nah, ini nanti juga bisa dijadikan penyelesaian dalam bentuk perumusan. Perhatikan contoh berikut. Titiknya 3,5 biar mudah. Ini gambarnya 3,5 ada di bawah. Karena cerminnya sumbu Y, maka ke kiri. Ini ke kiri ada 3. Oke. Ya, di sebelah sini juga 3. Maka diperoleh ini min 3 dengan min 5. Ya, lurusnya ini ya min 3, min 5. Oke, bagaimana kalau dengan rumusnya? Nah, titiknya 3,5, ini masih tetap 3. Ini ya, tetap 3, depannya ada min, kasih min, min 5. Oke, karena ini tidak ada min, ya tetap ditulis min 5. Oke, jadi kalau ada minnya ditulis lagi min, seperti tadi. Maka hasilnya adalah min 3, min 5. Sama ya, insya Allah mudah sekali. Kemudian untuk pembahasan yang keempat itu kita akan bahas nanti permasalahan-permasalahannya. Ini dapat disimpulkan bahwa kali ini kita membahas mendapat 3 pencerminan. Silakan dicatat ada D. Yang pertama adalah O, yang kedua adalah terhadap sumbu X, yang ketiga adalah sumbu Y. Nah, yang keempat adalah pembahasannya. Pembahasannya ini 3 kali. Pertama titik 4,2 dicerminkan yang pertama dengan sumbu X, ditulis dulu rumusnya, kemudian sumbu Y, kemudian titik O. Yang pertama dengan sumbu X. Nah, sumbu X adalah yang negatif adalah B-nya. Nah, titiknya adalah min 4,2. Maka min 4 masih tetap karena nggak ada tanda negatifnya. Oke. Kemudian yang 2 ini dikasih tanda negatif. Maka bayangan pertama adalah hasilnya min 4, min 2. Kemudian untuk yang kedua, A ini yaitu dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y adalah yang negatif adalah A-nya. Maka ini min 4 dikasih tanda negatif. Min 4 kasih tanda negatif. Yang B-nya nggak usah, masih tetap min 2. Min dengan min menjadi plus. Maka hasilnya adalah 4, min 2. Ini bayangan yang kedua. Karena 3 kali, masih 1 kali lagi terhadap sumbu O. Sumbu O adalah A-nya dikasih tanda negatif, B-nya dikasih tanda negatif. Titiknya adalah 4, min 2. 4, min 2 depannya ada A-nya kasih tanda negatif, menjadi 4 dikasih tanda negatif. Kemudian 2 negatif, depannya ada tanda negatif, maka dikalikan. Nah, ini ada min menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah min 4,2. Nah, jadi bayangan A itu min 4, dari titik A min 4,2 adalah min 4,2. Jadi kembali lagi setelah dicerminkan itu. Ya, dicerminkan 3 kali, hasilnya adalah dirinya saya sendiri. Baik, untuk contoh berikutnya adalah sebuah segitiga. Ini titiknya adalah 3, min 3, min 2, 4,2, C-nya adalah min 1,5. Yang dicerminkan hanya 1 kali ya terhadap sumbu X. Maka ini dicerminkan dari sumbu X semuanya. Nah, yang pertama adalah titik A dengan sumbu X. Rumusnya adalah ini. Yang A-nya masih tetap, jadi min 3. Ini ada minnya dikasih tanda min, sehingga bayangannya menjadi min 3,2. Kemudian untuk B terhadap sumbu X, ini hasilnya adalah yang A-nya tetap 4, B-nya ada tanda minnya, dikasih tanda min, maka hasilnya adalah 4, min 2. Yang C adalah
min 1,5 terhadap sumbu X, hasilnya adalah tetap min 1. Ininya dikasih tanda 5-nya dikasih tanda min, karena sini tidak ada maka dikasih tanda min, atasnya ada tanda min, maka hasilnya adalah min 1,5. Jadi bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik ini, ABC ini dicerminkan terhadap sumbu X, hasil bayangannya adalah titik-titiknya adalah ini. Bisa adik-adik dan semua siswa bisa dilihat. Baiklah, pembahasan bagian yang pertama dari pencerminan sampai di sini dulu. Apabila ada hal yang kurang berkenan, tulisan maupun ucapan, saya sebagai manusia biasa, saya mohon dimaafkan. Kritik dan saran saya tunggu agar dapat menjadikan kebaikan-kebaikan dari penampilan video pembelajaran ini. Dan sekali lagi saya ucapkan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.